İdam edileceksin. Nasi pun memohon pada Hachi agar dimaafkan. Janet juga berkata, kami hanya berbincang. Hachi pun lalu menjawab, diam kamu, wanita yang sangat menjijikkan. Kes sesini edepsiz! Aku telah melihatmu. Hachi lalu menyuruh para penjaga untuk memasukkan mereka ke dalam penjara. Atın şunları. Derviş Paşa yakında evlenir. Kembali ke raja. Raja berkata, Dervish Pasha akan menikah secepatnya dan akan meninggalkan istana. Sampai hari itu, maka buatlah persiapanmu. Zulfikar pun menjawab, Rajaku, aku adalah seorang tentara yang menghabiskan hidupku di medan perang. Aku telah meninggalkan istana sangat lama. Aku sudah lupa bagaimana hal-hal bekerja di sini. Aku takut akan mengecewakanmu. Raja pun menjawab, kamu akan terbiasa dengan ini. Keputusanku sudah final. Aku ingin kamu berada di sisiku. Akhirnya, mau tidak mau Zulfikar pun menuruti perintah raja. Zulfikar lalu pergi. Hünkârım. Gel Hacı. Dan Hachi pun masuk ke dalam ruangan raja. Hachi berkata, ada sesuatu yang harus kamu tahu dan aku ingin membicarakannya denganmu. Raja pun mempersilahkan Hachi. Hachi lalu menceritakan, aku menangkap nasib Aga dan Janet Kalfa. Maafkan aku karena mengatakan hal ini, di mana mereka tertangkap ketika sedang bercumbu. Cennet Kalfa. Kembali kepada Janet, dia kini sudah berada di dalam sel. Begitu juga dengan nasib A. Kosem lalu tiba di sana ditemani oleh Golge. Melihat Kosem yang datang, Janet pun berkata, Kosem, kamulah yang melakukan ini. Kamu mengadukan kami. Kosem pun menjawab, bukankah aku sudah mengatakan bahwa aku akan menghancurkan kalian semua? Apakah kamu ingat? Mungkin kamu tidak menganggapnya serius. Aku ingin tahu bagaimana Safiye Sultanmu yang berharga itu akan menyelamatkanmu dari sini. Janet pun menjawab, Safiye Sultan akan membuatmu membayar akan hal ini. Dia akan mengeluarkanku dari sini dan menyelamatkanku. Tidak lama, Hachi pun datang bersama dua Algojo. Kosem pun berkata, Safiye Sultan sebaiknya datang lebih cepat karena Algojo sudah ada di sini. Tentu saja Janet pun menjadi sangat takut melihat Algojo yang sudah tiba di sana. Kembali kepada Zulfikar, Dervish pun berkata, selamat Zulfikar A. Sağ olasın paşa. Sekarang kamu adalah wali utama. Tidak seorang pun yang bisa memiliki kehormatan itu. Jadi hargailah. Zulfikar pun menjawab, kamu benar Pasha. Tentu saja aku menghargainya. Tapi apa yang akan dikatakan oleh para pejabat? Karena seorang Janisari tidak pernah menjadi wali utama sebelumnya. Dervish pun berkata, biarkan saja mereka berbicara. Dengan waktu, semuanya akan berubah. Karena di sana ada beberapa orang yang bisa diperhitungkan. Dan raja telah membuat keputusannya. Zulfikar pun mengucapkan terima kasih kepada Dervish. Safiye nampak berjalan menuju ke ruangan raja. Ia berkata kepada Bulbul, bagaimana bisa Janet melakukan kejahatan seperti ini? Bagaimana bisa kamu tidak lebih berhati-hati? Bulbul pun menjawab, maafkan aku Sultana, bagaimana bisa aku mengetahuinya? Ini sangat sulit dipercaya. Ketika berada di pintu ruangan raja, Safiye lalu berkata pada penjaga, katakan pada raja aku ada di sini. Kösem Hatun. Kembali kepada Kosem, Hachi berkata, raja telah memerintahkan untuk melakukan sesuai dengan yang dikatakan oleh hukum. Jadi seperti yang bisa kamu tebak, mereka akan dieksekusi. İdam edilecek. Mendengar keputusan dari raja, Janet pun berkata pada Hachi, beritahukan pada Safiye Sultan bahwa aku adalah pelayannya. Katakan padanya. Hachi pun menjawab, aku sudah mengirimkan pesan padanya, tapi dia tidak peduli. Dia mengatakan, lakukan saja sesuai dengan hukum. Janet pun berkata, kamu berbohong. Safiye Sultan menyayangiku. Dia akan melindungiku. Kosem pun berkata,
Safiye Sultan terbiasa mengatakan hal itu. Dulu juga ia menyayangiku. Tapi apa yang ia lakukan ketika aku berada di dalam penjara? Apakah dia melindungiku? Karena dia telah selesai denganku. Apa yang kamu katakan padaku saat itu, Janet Kalfa? Jangan percaya pada Safiye Sultan. Mendengar penjelasan dari Qasem, Janet pun akhirnya menjadi diam. Hachi lalu memberikan kode kepada para Algojo. Algojo pun menuju sel Nasib Aga. Melihat hal itu, Nasib Aga sangat ketakutan. Ia menahan pintu selnya agar para Algojo tidak masuk. Ia juga memanggil nama Janet Hatun. Apa yang dilakukan Nasib hanya sia-sia saja. Algojo bisa masuk dengan mudah dan segera melilitkan tali di leher Nasib. Nasib terus memanggil nama Janet. Janet tidak bisa melakukan apapun. Ia hanya bisa memandang ketakutan ke arah Nasib Aga yang akan dieksekusi. Qasem juga memandang dengan santai kejadian itu. Kini Qasem sudah terlihat semakin kejam dan membalaskan dendamnya satu persatu kepada orang yang telah membunuh ayahnya. Hachi lalu berkata, "Qasem Hatun, apakah kita bisa pergi sekarang?" Qasem pun menjawab, "Tunggulah di luar Hachi Ah, aku akan segera datang." Hachi pun mengucapkan perpisahan pada Janet. "Selamat tinggal Janet, apalagi yang bisa ku katakan padamu. Semoga Tuhan mengampuni dosamu." Janet pun berteriak kepada Hachi Ah. Ia berkata, "Kumohon, kita telah bersama selama bertahun-tahun. Apakah kamu tidak menyayangiku sama sekali?" Yok. Hachi pun sambil berlalu lalu menjawab, "Tidak." Qasem lalu berbicara pada Janet. "Anjing itu, Nasib Ah, telah meracuni ayahku. Dia mendapatkan apa yang pantas ia dapatkan. Sekarang giliranmu, Janet Kalfa." Janet pun lalu memohon, "Kumohon, berbelas kasihanlah padaku." Qasem pun menjawab, "Apakah kamu punya belas kasihan? Apakah Safiye Sultan berbelas kasihan pada ayahku?" Namun Janet tidak bisa menjawab. Qasem pun memberikan kode kepada para Algojo untuk segera melakukan tugas mereka pada Janet. Qasem lalu pergi meninggalkan Janet. Melihat hal itu, Janet pun merasa sendirian dan akan segera berakhir. Ia pun berteriak dengan histeris. Ia terus berteriak karena Algojo yang akan masuk ke dalam selnya. Ia berteriak-teriak memanggil nama Qasem. Ia pun akhirnya berkata, "Qasem, aku akan mengatakan sesuatu." Qasem yang mendengarkan ucapan Janet akhirnya menghentikan langkah kakinya.